lagi salam sejahtera untuk kita bersama. Barusan Pak Mendagri, Pak Tito, mengatakan atau memberikan informasi ada 203 potensial calon kepala daerah dari petahana. Padahal kalau kita hitung ada 270 yang melaksanakan pilkada. Jadi 203 itu yang tidak hanya 67, sedikit. Ada pertanyaan, mengapa sih para petahana ini tertarik untuk maju lagi dalam pilkada? Mungkin pecinta masa depan negeri bisa menjawab. Pasti jawabannya pertama, ya karena kekuasaan itu enak. Kedua, ya karena kekuasaan itu punya segala-galanya. Ketiga, ya karena dia ingin menyelamatkan negeri, menyelamatkan daerah, dan lain sebagainya. Itulah mungkin jawaban-jawaban yang cepat untuk memahami mengapa petahana incumbent itu maju kembali. 203 kata Pak Mendagri berpotensi untuk maju. Ya, bagaimanapun kalau kita melihat positifnya terkait dengan kepemimpinan, pasti mereka tertarik untuk maju kembali. Tapi kalau mereka melihat secara negatif, besar kemungkinan mereka tidak maju. Perbandingan 203 dengan 67 menunjukkan para petahana itu melihat secara positif sebagai atau pengalaman sebagai kepala daerah. Ayo kita bahas apa sih sebetulnya, bagaimana sosiologi politik, lebih khusus Foucault. Foucault itu adalah salah satu pencetus terkait dengan teori kekuasaan. Dia bersandingan dengan Weberian, Marxian, yang titik bedanya adalah Foucault itu menekankan pada pengetahuan, kekuasaan dan pengetahuan. Kalau pecinta masa depan negeri ini memahami, maka kekuasaan selalu dihubungkan dengan pengetahuan. Itulah Foucault. Tapi apakah para petahana yang maju 203 itu menampilkan pengetahuan tersebut? Praktek penundukan biasanya dilakukan dengan cara-cara yang tidak akan mudah ditangkap. Ia hanya menyelidiki sumber penundukan yang berasal dari kekuasaan atributif. Bentuk-bentuk negatif dan kasat mata tidak akan membuat dominasi menjadi mapan dan bertahan. Jadi kalau melihat kekuasaan sebatas kekuasaan, atau misalkan kekuasaan menurut Marx, maka sangat mungkin potensi untuk melawan terhadap para penguasa itu besar, karena ada beberapa orang yang merasa tertindas. Tetapi kalau kita berbicara Foucault, yang ditampilkan atau pengetahuan, maksudnya kekuasaan itu yang ditangkap, yang dicamkan adalah dalam pengetahuan. Jadi menguasai pengetahuan orang-orang itu asing. Coba seandainya kepala daerah itu punya pikiran seperti itu, yang dikuasai adalah pengetahuan mereka. Kalau itu terjadi, sangat mungkin masyarakat mudah untuk memberikan hak pilihnya kepada mereka atau petahana. Coba dari 203 yang maju kembali ini, apakah sudah mereka memahami atau mengetahui masyarakat yang dipimpin itu mempunyai pemahaman bahwa dia tidak merasa dikuasai oleh pemimpin, tetapi dia malah diayomi, dia malah diberdayakan, disejahterakan dan lain sebagainya.
Pertanyaan pertama ini penting karena kalau memang masyarakat semuanya mempunyai pengetahuan seperti itu, maka bagus, mudah untuk meraih kekuasaan atau pemenangan pada periode yang kedua. Yang kedua ini, ya nggak mungkin sih untuk yang ketiga, karena kalau dalam regulasi kita itu kan memang hanya maksimal 2 periode. Jadi ini yang 203 itu maju dalam posisi sebagai calon petahana yang sekali menjabat di satu daerah dan selanjutnya maju kembali. Yang kedua adalah apakah rakyat yang dipimpin itu sudah mempunyai pemahaman bahwa sang petahana itu semacam menjadi ratu adil atau sebagai penyelamat dari masyarakat itu. Kalau itu terjadi, sangat mudah untuk mendapatkan kemenangan dalam proses pilkada nanti. Tetapi kalau tidak, bahkan rakyat atau masyarakat itu merasa muak terhadap kepemimpinan, lah ini 203 kepala daerah yang mau maju lagi itu harus berpikir ulang daripada membuang materi baik untuk kampanye ataupun untuk lain-lainnya. Yang pasti banyak materi yang harus dikeluarkan meskipun sudah menjadi atau sudah menjabat satu periode. Yang ketiga, bagaimana produk-produk sang petahana selama 5 tahun memimpin? Apakah sudah menjadi ikon di masyarakat tersebut? Masyarakat atau rakyat yang dipimpin merasa bahwa kepemimpinan membawa keberhasilan dengan ikon yang muncul tadi. Kalau itu terjadi, menjadi magnet tersendiri bagi petahana. Itulah beberapa pengetahuan yang perlu dipahamkan kepada masyarakat atau kepada rakyat yang dipimpin bagi petahana. Saya di sini pada kesempatan ini tidak ngomong tentang calon penantang ya. Nanti pada sesi selanjutnya kita ngomong tentang calon penantang. Maksudnya calon baru yang bukan petahana atau mungkin yang sedang berkonflik dengan antara bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota, atau gubernur, wakil gubernur. Saya tidak ngomong itu. Itu ada pada sesi selanjutnya. Sehingga ketika 3 hal tadi dipahami oleh masyarakat, menjadi pemahaman masyarakat, maka mudahlah kita untuk memenangkan, petahana mudah untuk memenangkan. Kalau tidak, ancaman bagi petahana untuk ya kecewa dengan pulang tanpa ada kemenangan. Meskipun pernah memenangkan pada 5 tahun yang lalu, pada 2020 dia kalah. Wow, itu sesuatu semacam bencana bagi kita bersama kan. Kasihan petahana, bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang serius untuk memimpin daerah, meskipun ya sebagian sih ada yang nakal-nakal sih. Kalau yang nakal-nakal sih nggak peduli. Nah, kalau yang nakal-nakal ya sudah, lebih baik kalah deh daripada dia akan merusak daerah. Ayo camkan masyarakat, apa itu rakyat atau para pecinta masa depan negeri, kalau memang melihat mereka petahana yang dalam satu periode ini tahu-tahu rumahnya bertambah yang menakjubkan, banyaknya maksudnya, atau kekayaannya luar biasa, atau mungkin bahkan dia menjadi incaran dari para penegak hukum, nah ini menjadi perhatian besar. Mengapa sih harus memberikan kepercayaan kepada mereka lagi, atau mengapa orang-orang yang seperti ini harus dipertahankan? Atau lebih baik orang-orang baru. Tapi selama masih ada yang baik yang dibawa dari
petahana, incumbent, that's okay. Jadi para pecinta masa depan negeri, Foucault itu menanamkan tentang bagaimana kekuasaan dan pengetahuan sederhana yang didoktrinkan itu adalah pengetahuan. Ya, bukan berarti kita berbicara, oh kalau begitu mereka harus sekolah semuanya, bukan. Pengetahuan di sini adalah bagaimana masyarakat atau rakyat dipimpin oleh kepala daerah itu mempunyai pengetahuan yang sama dengan keinginan kepala daerah. Itu kan tidak mudah. Tetapi kalau mampu untuk menanamkan pengetahuan tersebut, dengan mudah pemimpin akan membawa kemanapun, apalagi hanya pada proses kontestasi. Jadi pada waktu memimpin, rakyat diperintah apapun oke. Apalagi dalam proses kontestasi, pasti dia memenangkan. Ketika dihubungkan pengetahuan dengan ideologi, juga nyambung. Jadi salah satu unsur tentang pengetahuan itu yang ditampilkan oleh Foucault adalah masyarakat yang dipimpin itu adalah mempunyai ideologi yang seperti pengetahuan yang ditampilkan oleh pemimpin. Wah, ini jangan galau ya, teman-teman petahana incumbent. Melihat tayangan ini jangan galau. Meskipun ada beberapa yang merasa galau karena, waduh, 4,5 tahun ini atau hampir 5 tahun ini saya belum bisa berbuat apa-apa tentang kekuasaan, maksudnya tentang kekuasaan dan pengetahuan. Masyarakat masih hati terhadap saya. Mengapa? Ya karena saya belum menampilkan berbagai program-program pada 5 tahun yang lalu ketika masa kampanye. Nah itu yang menjadi evaluasi dari rakyat akan terjadi. Mungkin juga sebagian petahana incumbent juga galau. Waduh, ini sebetulnya saya sudah melaksanakan berbagai program-program kemarin, tetapi ada yang menyakitkan. Satu hal yang menyakitkan kepada rakyat karena berhubungan dengan keluarga saya. Nah, itu kalau misalkan petahana incumbent tidak mampu mengklarifikasinya, ini menjadi sebuah ancaman terkait dengan proses kontestasi nanti. Bagaimanapun, sebagaimana yang dideklarasikan dahulu, waktu mau menjadi pemimpin untuk rakyat, bukan untuk keluarga saja. Ada interest pribadi, interest keluarga, itu wajar di dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat. Wajar ada perbedaan, ada kepentingan tersebut. Tetapi bagaimana hal itu dibungkus sehingga mereka tidak merasa dirugikan, atau masyarakat tidak merasa, oh ini bupati ini hanya menguntungkan keluarganya sendiri. Itu yang penting. Jadi kalau kita sudah bisa menanamkan pengetahuan dalam kekuasaan kita, maka mudahlah kita akan mendapatkan proses kontestasi pada pilkada di 2020, Desember 2020. Apakah sudah mengevaluasi? Hai petahana incumbent, sudah mengevaluasi? Tentunya bagi para pecinta masa depan negeri yang sudah marah betul terhadap para incumbent, ya bila bolehlah marah, coba diajak komunikasi, karena memang kemungkinan komunikasinya pemimpin kurang bagus. Tetapi kalau memang sudah menampilkan sesuatu yang bagus dengan menghasilkan pengetahuan yang baik tentang kekuasaannya, maksudnya berbagai program-program yang kemudian diterjemahkan pengetahuan kekuasaan tadi, maka tinggal masyarakat untuk berkomunikasi lebih intensif
bagaimana pada periode yang kedua ini lebih baik. Sehingga kita kembalikan pada pemikirannya Foucault yang berbeda dengan pemikirannya Marx dan Weber terkait dengan bagaimana meraih kemenangan dalam proses kontestasi di Pilkada 2020. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Itu supaya bisa mendapatkan updatean terbaru dari kami.